Selamat datang di rangkuman materi kelas 5 tema 6 subtema 3 yang akan membahas tentang mata pelajaran IPS. Perhatikan gambar berikut di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Kegiatan dilakukan pada gambar tersebut yaitu membatik, memahat patung kayu, menangkap ikan, menanam padi di sawah adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat dan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat setempat. Di bidang ekonomi, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di bidang sosial, kegiatan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar warga, terciptanya komunikasi yang baik dari berbagai pihak, baik antara warga sekitar maupun warga pendatang. Di bidang budaya, kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan untuk melestarikan warisan nenek moyang. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara dan dilindungi, yaitu Desa Adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa Adat Sade di Lombok, Desa Adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, dan Desa Adat Kampung Naga di Tasikmalaya, serta Desa Adat Teruyan di Bali, Desa Adat Pariangan Tanah Datar di Sumatera Barat. Ada juga Desa Tanah Osing di Kemiren, Banyuwangi, dan Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan yang diangkat oleh Andrea Hirata melalui novel Laskar Pelangi. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi. Banyuwangi Batik Festival atau BBF dan Swarna Fest yang digelar pada tanggal 9 Oktober 2016 lalu adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Sedangkan Swarna Fest adalah ajang unjuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Coba dijawab pertanyaan berikut. Apa tujuan diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Jawabannya adalah tujuan diadakannya kegiatan pelatihan adalah untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif. Lalu apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Manfaatnya meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Lalu, bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para pengrajin batik? Para pengrajin batik bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Dan bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Yaitu masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Ada beberapa permasalahan sosial di sekitar kita. Apa saja akibat yang terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial.
Berikut jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu sampah yang berserakan dan penuh penumpukan sampah. Selanjutnya, sungai yang kotor dan bangunan liar yang menyebabkan bencana banjir dan masalah kebersihan serta kesehatan. Selanjutnya, kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Contoh masalah sosial, penyebab dan akibatnya, serta pihak yang terlibat dan bagaimana usaha untuk mengatasinya. Yang pertama adalah kemacetan lalu lintas. Penyebabnya kurang disiplin, akibatnya kurang nyamannya pengguna jalan dan biasanya terjadi kecelakaan. Pihak yang terlibat adalah pengguna jalan. Usaha untuk mengatasinya mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya, pencemaran air, yaitu dengan membuang limbah ke sungai. Akibatnya air tercemar, gangguan kesehatan, rusaknya biota laut air. Pihak yang terlibat warga masyarakat. Usaha untuk mengatasinya membuang limbah air di tempat yang disediakan. Pengolahan limbah air sebelum dibuang di tempat umum. Masalah sosial lainnya yang biasa timbul adalah fasilitas umum rusak. Penyebabnya fasilitas umum tidak dirawat dengan baik. Akibatnya kurang pelayanan terhadap masyarakat yang mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna. Selanjutnya, pihak yang terlibat warga masyarakat dan pemerintah. Cara untuk mengatasinya adalah memelihara dan melaporkan fasilitas umum jika ada kerusakan. Selanjutnya, masalah sosial lainnya adalah pencemaran udara. Kendaraan dan pabrik mengeluarkan zat berbahaya. Akibatnya udara menjadi kotor dan timbulnya masalah kesehatan. Pihak yang terlibat, kendaraan tak layak jalan, dan pabrik-pabrik. Usaha untuk mengatasinya adalah menggunakan kendaraan dan membangun pabrik ramah lingkungan. Selanjutnya, masalah sosial yang biasa timbul adalah sampah. Penyebabnya penggunaan benda yang mengakibatkan sampah dan membuang sembarangan. Akibatnya pencemaran lingkungan yang tidak sehat dan banjir. Pihak yang terlibat adalah warga masyarakat dan pelaku usaha. Bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan memberi penyuluhan tentang kebersihan lingkungan, menyediakan tempat sampah, dan mengolah kembali sampah. Masalah sosial di lingkungan sekolah. Biasanya terjadi masalah sosial di sekolah adalah perkelahian antar siswa. Penyebabnya adanya siswa yang merasa lebih kuat daripada temannya. Akibatnya timbul permusuhan antar siswa. Untuk mengatasinya yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman agama, mempererat persahabatan. Selanjutnya, permasalahan sosial di sekolah yaitu seringnya lambat ke sekolah, tidak disiplin. Akibatnya ketinggalan pembelajaran. Usaha untuk mengatasinya membimbing kedisiplinan. Adanya masalah sosial di lingkungan sekolah dapat menyebabkan ketidaknyamanan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua warga sekolah menjauhi sifat tersebut agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Demikianlah kesimpulannya. Sekian dan terima kasih.